Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang menjelang sore buat kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit sharing berkaitan dengan judul yang ada adalah Accelerating Business Growth. Jadi mungkin sedikit brief mengenai DHM atau Davam Hotel Management. Berdiri sejak di 2010 tepatnya. Kami berdua, saya sebagai CEO untuk di DHM dan juga Pak Billy Dahlan untuk CEO di Davam Group. Di 2010 kita mendirikan perusahaan Davam Hotel Management ini yang bertujuan sebenarnya di awal 2010 adalah kita mendirikan hotel, kemudian kita operasikan juga hotel itu sendiri. Jadi own business di awalnya. Tapi berjalannya waktu, kami diajak berdiskusi sama beberapa owner hotel yang baru ataupun hotel yang lama yang ingin bekerja sama dengan kami. Yang semula kita akan mengoperasikan hotel sendiri, pada akhirnya kita juga mengoperasikan hotel lain. Karena kami bergerak di operator management untuk hospitality industry di Indonesia. Jadi dimulai dengan di awal impian kami, saya dan Pak Billy sebenarnya sebagai co-founder, sebagai founder dari Davam Hotel Management adalah creating service that inspired by the culture of Indonesia hospitality. Meaning is kita tahu semua bahwa hospitality di Indonesia, culture di Indonesia ini adalah sangat beragam dan sangat bagus tentunya, bahkan sangat terkenal di dunia. Karena keramah tamahan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan ini yang kita ingin angkat di awal kita mendirikan perusahaan untuk menjadikan ikon dari culture of Indonesia hospitality. Nah, berkaitan dengan kedepannya yang kami mulai di awal 2010, salah satunya di bisnis proses yang kita lakukan dari perusahaan Davam Hotel Management ini, berpondasi dengan 4 hal sebenarnya, dari inovatif, adaptif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini yang kita lakukan sejak di 2010 sampai dengan di 2019, yang kalau kita bisa bilang growth kita naik, apalagi di 2019, seperti yang kita bahas di awal tadi, beberapa pembicara dengan 2 tahun terakhir ini, 2010, 2011, 2010, 2020 sampai 2021, khususnya di hospitality, sangat terjun bebas kalau saya bisa bilang. Jadi bukan menurun saja, tapi terjun bebas. Dan apa yang kita lakukan di Davam Hotel Management berkaitan dengan era yang kemarin pandemi, kita semakin mempertajam dari 4 fundamental ataupun 4 yang kita lakukan untuk kedepannya, supaya tidak hanya sekedar survive tentunya, tapi bagaimana sustain dan juga growth yang kita harapkan sesuai dengan roadmap yang kita lakukan di awal untuk kedepannya lebih baik. Saya mencoba untuk menjelaskan satu persatu apa yang kita lakukan di Davam Hotel Management. Jadi dimulai dari inovatif. Jadi kita bagi 2, make breakthrough based on maximum result. Apa yang kita lakukan selama pandemi dan ke depannya tentunya, semua orang, semua perusahaan melakukan apapun yang berkaitan dengan inovasi untuk supaya perusahaan itu survive. Salah satunya di Davam Hotel Management, kita pasti melihat karena semua tidak punya pengalaman berkaitan dengan pandemi, dan salah satu inovasi yang kita lakukan adalah pasti ke produk di awalnya. Karena apapun produk yang kita ada, itu kita harus lebih go deep untuk bisa melakukan breakthrough. Tentunya dengan maksimum result yang kita harapkan. Salah satu yang kita bikin adalah berkaitan dengan digital marketing, itu pasti kita lakukan dan semua melakukan. Dan kita bahkan melaunching satu platform yang kita bikin sendiri, karena inovasi yang salah satu dari pandemi kita belajar, offline itu berubah menjadi online kebanyakan. Dan kita ada satu platform namanya Hai Davam yang kita luncurkan,
cukup signifikan. Dalam 1 tahun kita ada growth sekitar 200-300% dari yang semula belum ada, kita bikin dan menjadikan maksimum result. Di samping juga ada beberapa hal yang tentunya kita berinovasi dalam produk yang ada. Semuanya di sini adalah berkaitan dengan apa yang kita lalui di era pandemi. Kalau satu hal dari inovasi itu saya tadi bilang di atas adalah produk. Yang kedua, kadang-kadang ada yang lupa di sini. Tadi mungkin sudah disebut di pembicara di awal, bahwa kita di jasa, di services. Jadi make an empowering teamwork to provide added value. Apa yang dimaksud hal ini? Apa yang kita lakukan di Dafam Hotel Management? Karena saya sebagai CEO sangat yakin teamwork ataupun employee itu adalah aset dari perusahaan. Jadi bukan berarti kita di era sebelum pandemi dengan maksimum yang normal, kondisi kita berjalan apa adanya, dan kemudian di pandemi kita selalu berpikiran cutting cost, kemudian mengurangi karyawan dan lain sebagainya. Kami melakukan apa yang saya sebut di era pandemi adalah back to campus, kembali ke kampus. Jadi kita ada extra cost untuk melakukan di era pandemi ini yang kemarin 2 tahun kita lalui adalah kebanyakan kita hanya work from home, menunggu dan lain sebagainya. Tapi di Dafam kita melakukan yang namanya kembali ke kampus adalah kita ada konsultan yang kita ambil untuk mempertajam tentunya, memberikan sesuatu untuk our asset adalah karyawan di sini. Karena apapun saya yakini pandemi ini akan berakhir. Cuman nobody knows sampai kapan. Tapi apapun kita harus prepare. Nah ini yang kita lakukan di 2 tahun terakhir kemarin adalah kembali ke kampus untuk belajar. Dan itu kita lakukan kurang lebih sekitar 6-8 bulan untuk kita mengantisipasi nantinya kalau sudah berakhir dan juga existing bisnis yang dilalui sekarang, apa yang harus kita lakukan dan cukup workable tentunya apa yang kita lakukan berkaitan dengan inovasi di Dafam Hotel Management. Kemudian di adaptif sendiri, pasti kita selalu berpikiran change the product based on market demand. Kita nggak bisa lagi melihat bisnis itu as usual. Karena apapun pandemi, nobody have experience untuk itu. Jadi yang kita lakukan pertama adalah prioritizing adalah kaitannya pasti ke prokes. Karena kita pelayanan di hotel yang kita manage semua di seluruh Indonesia, jadi kita selalu ngikutin prokes yang ada berkaitan dengan bagaimana tamu itu check-in, bagaimana produk itu untuk di serve, bagaimana produk untuk di order, itu kita kaji lebih dalam. Kita lakukan beberapa perubahan yang ada di hotel kami. Salah satunya adalah kalau order biasanya telepon, kemudian surfing datang dan sebagainya, kita by platform. Kemudian beberapa operasional pasti kita ada changing di situ. Itu kita lakukan karena kita harus adaptif. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang as usual. Kemudian changing strategi based on business growth. Nah ini kita lakukan juga berkaitan dengan banyaknya offline, kita lakukan ke online. Kemudian juga beberapa hal karena mengarah ke pasti ke market demand yang ada. Itu kita lakukan adjustment, kita lakukan koordinasi untuk berkaitan dengan bagaimana bisnis yang semakin turun ini supaya bisa survive awalnya, kemudian sistem tentunya akan growth ke depannya. Selanjutnya yang ketiga adalah komunikatif. Karena kami memanage hotel di seluruh Indonesia yang di dalamnya adalah hotel kami sendiri dan juga hotel milik owner yang lain. Komunikasi ini sangatlah penting tentunya karena apa yang kami breakdown di sini adalah 2 hal, provide detail explanation for internal dan eksternal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam hal ini? Jadi kita selalu melakukan komunikasi dengan karyawan. Saya setuju tadi perubahan itu selalu ada, perubahan selalu kita lakukan. Tapi kalau tanpa ada penjelasan yang clean and clear ke internal, pasti akan menjadikan confusing.
Nah, ini yang hal kita lakukan di seluruh Indonesia untuk apa yang kita lakukan kebijakan yang berbeda dari bisnis-bisnis sebelumnya. Kemudian authority dari masing-masing GM di unit itu juga kita jelaskan, karena apapun mereka yang tahu kondisinya. Tidak harus dengan apapun dari kantor pusat untuk harus mengikuti. Kita tentunya harus adapted di sini dengan situasi yang ada, dan hal yang terpenting pasti harus dikomunikasikan. Kemudian di eksternal juga pasti kita lakukan, khususnya dengan para owner, dan alhamdulillah selama pandemi, owner-owner juga memahami apa yang akan kita ambil kebijakan ke depannya. Pada akhirnya tidak ada satupun dari hotel Dafam di seluruh Indonesia kita tutup, tapi dengan bahasa yang fasilitas terbatas. Kita buka tapi dengan fasilitas terbatas, karena memang di 2020 peak-peaknya pandemi, dan 2021 tentunya di semester awal. Kemudian juga provide information to the market. Ini juga kita lakukan karena kebanyakan beberapa market pasti akan berpikiran bahwa hotel ini tutup apa enggak ya, hotel ini akan melakukan prokes dengan ketat apa enggak ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sangatlah perlu untuk dikomunikasikan tentunya ke market, dan itu kita lakukan time to time, periodically, supaya market kita juga aware bahwa hotel kami juga pasti mengikuti prokes yang ketat, mengikuti aturan yang ada, karena setiap kota akan berbeda tentunya levelnya, PPKM-nya, dan ini yang kita selalu komunikasikan ke market. Kemudian yang terakhir adalah di kolaboratif dari bisnis proses yang kita lakukan. Working at a partnership with the same vision and goals. Tentunya apa yang kita kerjakan, apa bisnis yang perusahaan yang saya jalankan sekarang, banyak partner yang terlibat, baik itu stakeholder, kemudian vendor, kemudian beberapa rekanan bisnis yang tentunya mensupport untuk keberhasilan seluruh hotel Dafam di Indonesia. Dan ini kita selalu mengadakan komunikasi dari kolaboratif yang ada, koordinasi yang ada, kita pertajam. Jadi yang sama visinya, kemudian goals-nya, kita lakukan pendekatan dan hal-hal yang kita diskusikan untuk menjadi satu satu poin yang kita akan jalankan. Karena apapun berdampak sama ke semua, hampir semua perusahaan. Dan ini yang kita lakukan, kita tidak lupa dengan kolaboratif yang kita lakukan dengan partnership yang ada. Kemudian working a business development for a larger company, karena memang Dafam Hotel Management ingin menjadi tuan rumah di negara sendiri, menjadi based on culture dari hospitality industry. Di era sekarang tidak bisa kita bicara bekerja individual. Jadi apa yang kita perdalam berkaitan dengan kolaboratif, akhir di 2021 Desember itu kita mengadakan kolaborasi dengan salah satu grup yang sama visi dan goals-nya tentunya ke depan. Kebetulan kami sepakat, saya dengan Pak Billy Dahlan sebagai CEO Dafam Group, dan juga dengan Pak Erastus Rajimin sebagai CEO dan founder dari Atotel Group, untuk kita berkolaborasi. Tujuannya adalah ingin lebih besar tentunya, ingin menjadi lebih baik, dan ke depannya bagaimana supaya bisa menjadi the biggest hospitality industry operator di Indonesia tentunya. Dan hasil result dari bisnis yang kita jalankan di HM selama 12 tahun ini, yang nantinya tanggal 7 Juli 2022 akan berulang tahun ke-22, kita memanage sekarang dengan 24 hotels dengan 5 brand yang ada di Indonesia. Kemudian juga satu associate yang kita juga kolaborasikan, yang dimaksud associate adalah kadangkala ada owner yang karena benar-benar brandnya kepingin diangkat untuk supaya bisa eksis, jadi kita istilahnya managed by Dafam Hotel Management, itu kita kategorikan associate. Di luar dari brand yang kita punya, yaitu Dafam Express, Mi Hotel, Hotel Dafam, Grand Dafam, dan Grand Dafam Signature di upscale.
Dan kita ada di 17 kota di seluruh Indonesia dan kita mendapatkan 12 award selama ini. Jadi apa yang kita lakukan di era pandemi, karena kita tidak ingin berdiam diri, hanya meratapi nasib pandemi ada, ya sudah banyak WFH dan lain sebagainya. Tapi justru di sini kami di Dafam Hotel Management, saya bersama tim tentunya berpikir keras bagaimana nantinya ke depan. Kalau sudah pandemi ini akan berakhir, kita sudah harus siap. Karena kita tidak ingin hanya nantinya begitu sudah selesai, kita baru starting. Tapi kita sudah mengakomodir, punya planning strategik yang ada untuk bisa compete tentunya di bisnis kita. Nah, hasil apa yang kita lakukan kemarin adalah membuahkan hasil tentunya, karena kalau kita bicara performance di 2021 di akhir, kalau kita bicara budget, kita sudah di atas budget di quarter terakhir, karena memang kita focusing untuk maksimum result. Kemudian alhamdulillah di 2022 ini, di Januari kita juga di atas budget masih, dan kita harapkan sampai seterusnya, karena apa yang kita lakukan di 2020-2021 akan menjadi satu hal. Dan di 2022 ini rencananya adalah kita akan membuka 3 hotel, kemudian 10 project masih coming, akan segera soft opening untuk kedepannya, dan kita masih akan create new concept.